Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Mutahharoh dengan NIM 211240936. Saya guru mata pelajaran fikih di MI Kadung Melati, Kabupaten Pandeglang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Syekh Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025 saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 4 dengan materi sholat idain sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana proses, mari kita saksikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, adalah kita pimpin doa dulu nih sama ketua kelas. Fahrul, siapa pimpin doa dulu? Sebelum belajar baru kita membaca doa berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru akan mengabsen dulu satu persatu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Aulia Tunisa. Siapa tidak sekolah hari ini? Sakit. Kita doakan semoga hari ini yang tidak masuk Aulia Tunisa semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Coba Bu Guru sebelum belajar juga mau melatih konsentrasi. Udah siap belum nih untuk belajar? Coba sekarang siap belum? Siap. Tubuh konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah semuanya sudah siap dan sudah untuk mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum untuk mempelajari hari ini, Ibu Guru akan bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Minggu kemarin kita belajar tentang sholat. Sholat apa coba? Tahajud. Tahajud, ya betul. Kemarin kita membahas tentang sholat tahajud. Ada yang tahu nggak? Apa pengertian sholat tahajud? Iya betul. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan sesuai
tidur. Ada yang bisa nggak niat sholat tahajud? Alhamdulillah, berarti sudah dimengerti sama kalian apa itu pengertian sholat tahajud. Coba sekarang kita akan belajar tentang apa? Sholat idain. Apa yang maksud dengan sholat idain? Ada yang tahu nggak? Sholat idain adalah sholat Ada? Yang jelas. Ada yang tahu? sholat idain adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sholat idain itu adalah sholat yang dilaksanakan pada Idul Fitri dan Idul Adha. Berapa rakaatnya, ada yang tahu? Ya, sholat idain itu berarti 2 rakaat. Ya, nanti Ibu Guru akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud sholat idain. Tadi Ibu Guru nanya dulu apa yang dimaksud sholat idain. Sholat idain adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa lihat di layar. Tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dilihat? Bisa? Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu bersemangat menunaikan sholat idain. Yang kedua, peserta didik mampu bersikap hikmat ketika rangkaian sholat idain berlangsung. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang perhatikan dulu video kita sholat id. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sekarang Ibu akan mengajar materi tentang sholat idain. Pengertian dari sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri berasal dari kata id yang artinya kembali dan fitri yang berarti suci. Sholat Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali dan adha yang berarti kurban. Sholat Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk hukum sholat idain adalah sholat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun sunnah-sunnah sebelum sholat idain, yang pertama adalah mandi sebelum sholat id, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Untuk sholat Idul Fitri dianjurkan makan dan minum terlebih dahulu. Sedangkan untuk sholat Idul Adha tidak disunahkan makan dan minum sebelum sholat id. Kemudian melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang, mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Syarat dan ketentuan sholat idain. Syarat sholat idain sama seperti sholat fardu, yang membedakan adalah niat, jumlah takbir, dan waktu pelaksanaannya. Untuk ketentuan sholat idain, pelaksanaan sholat id yang pertama adalah sholat id terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua, tidak ada azan dan tidak ada iqomah. Tidak didahulukan dengan sholat sunnah qobliyah dan tidak diakhiri dengan sholat sunnah ba'diyah. Yang terakhir adalah dilakukan secara berjamaah. Adapun hikmah sholat idain adalah yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Kedua, memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, saling mengenal dengan jamaah lainnya. Yang keempat, untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. Yang kelima, sebagai wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama.
Yang keenam, saat yang tepat untuk memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Yang kedelapan, menanamkan persamaan derajat dalam sholat berjamaah, baik orang kaya ataupun yang miskin memiliki kedudukan yang sama. Yang kesembilan, menguatkan tali silaturahmi dengan berkumpul bersama. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengertian sholat idain. Udah bisa dilihat semuanya? Bisa? Coba satu orang untuk membaca, bisa? Alina. Ya, baca semuanya yang ada di fokus ini. Pengertian sholat idain. Pengertian dari sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pengertian sholat idain udah jelas di situ ya. Pengertian sholat idain, pengertian itu adalah sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri berasal dari kata id yang artinya apa? Kembali, dan fitri yang berarti suci. Salat Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal, ya. Salat Idul Adha berasal dari kata id, juga sama, yang artinya kembali, dan adha yang berarti kurban. Jadi sholat Idul Adha itu adalah yang dilaksanakan setiap tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan lebaran haji atau Idul Adha, yaitu pada jatuh tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Bisa dimengerti nggak? Bisa? Harus apa itu pengertian sholat idain? Sholat idain itu adalah sholat 2 rakaat, ya, dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Coba selanjutnya kita lanjut ke hukum sholat idain. Hukum sholat idain. Hukum sholat idain itu adalah salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Tahu nggak sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan, berarti ya. Berarti kita itu harus melaksanakannya, ya, hari raya Idul Adha dan salat hari raya Idul Fitri, ya. Berarti sunnah yang dianjurkan hukum sholat idain. Apa sunnah? Hukum sholat idain? Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nih, apa saja sunnah-sunnah sebelum idain? Biasanya kita kalau lebaran Idul Fitri itu pakaian baju baru, makanan juga banyak stoknya, karena kita sudah melaksanakan Ramadan sebulan penuh. Sehingga pada saat Id itu ada sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan sama kita karena termasuk ibadah. Yang pertama itu adalah memakai wangi-wangian. Suka memakai wangi-wangian? Berarti itu termasuk sunnahnya ketika kita sebelum sholat Id. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus dan yang kita miliki. Nggak mesti baju baru, berarti harus yang penting bagus, bersih, ya. Kalau kita nggak kebeli baju baru, tapi kebanyakan alhamdulillah semuanya pakai baju baru. Yang ketiga, untuk sholat Idul Fitri ini dianjurkan makan dan minum terlebih dahulu nih.
ketika kita mau berangkat ke masjid atau ke musola, kita itu harus makan dulu walaupun sedikit. Kenapa? Karena disunahkan supaya dapat pahala. Yang keempat, sedangkan untuk sholat Idul Adha tidak disunahkan makan dan minum sebelum sholat Id. Beda lagi berarti kalau untuk sholat Idul Adha kita itu tidak boleh makan dan minum sebelum kita melaksanakan sholat Id. Yang kelima, kemudian melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Nih, ketika kita berangkat, kita melalui jalan yang mana? Depan misalkan. Ketika kita mau berangkat ke masjid atau musola. Terus ketika pulang lagi berarti kita harus beda arahnya lagi. Misalkan tadinya mah ke sebelah utara, pulangnya mah ke sebelah selatan, seperti itu ya. Berarti harus beda jalan arah misalkan. Terus yang ke-6, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Ketika lebaran kita mengumandangkan tahmid, takbir. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu termasuk takbir yang harus dikumandangkan ketika kita hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu berarti memakai wangi-wangian. Yang kedua apa lagi? Ya, memakai pakaian yang bagus dan yang kita miliki. Yang ketiga, Untuk sholat Idul Fitri dianjurkan makan dan minum terlebih dahulu. ya, untuk sholat Idul Fitri itu diwajibkan kita makan dulu sebelum kita melaksanakan sholat Id. Yang keempat, ya, yang keempat, sedangkan untuk Idul Adha itu kita itu tidak boleh makan dan minum ketika kita mau berangkat melaksanakan sholat Id. Yang kelima, jadi melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Yang terakhir, ya, mengumandangkan takbir dan tahmid. Tahlilnya semuanya itu harus kita berbondong-bondong mengumandangkan takbir. Ya, takbir, alhamdulillah, Allahu Akbar itu termasuk tahmid, takbir dan takbir. Ya, takbir. Sudah dimengerti? Ini adalah sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan ketika kita mau Idul Fitri dan Idul Adha. Cukup dimengerti untuk hari ini pelajaran di sini tentang sholat Idain? Cukup. Mudah-mudahan ilmu yang tadi dipelajari dapat dimengerti. Akan memberikan tugas berkelompok. Setelah selesai, satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Kerjakan dengan sesuai video tadi pembelajaran tadi Ibu Guru jelaskan. Kalian isi sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Ya. Sudah semuanya selesai? Sudah. Nah, kalau sudah
Silakan kalian mempresentasikan hasil contoh. Guru akan kelompok 1 dulu. Ayo, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Benar apa salah? Nanti kita jawab hasilnya. Hal-hal apa saja yang disunahkan sebelum sholat Id? Mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, melewati jalan yang berbeda saat pulang dan berangkat dari tempat sholat. Ya, itu jawabannya. Pergi aja dulu. Benar apa salah? Benar. Itu adalah sunah-sunah ya. Wajib ketika kita mau berangkat sholat Id itu harus mandi. Benar, berarti memakai wangi-wangian. Berarti benar. Hasil kelompok A itu berarti benar jawabannya sesuai dengan pertanyaan kelompok. Lanjut yang kedua. Kelompok 2, Arlina, silahkan mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Supaya jelas, membaca itu harus logis. Sholat Idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, betul nggak jawabannya? Betul. Lanjut ke kelompok 3. Yuli, silakan mempresentasikan hasilnya. Hukum sholat Idain adalah wajib. No. Benar apa salah jawabannya? Salah katanya. Jadi yang benar itu apa? Sunah muakkad. Ya, untuk kelompok 3 berarti salah jawabannya ya. Jadi sholat Idain itu bukan sholat wajib, tapi sholat sunah muakkad. Yang jelasnya. Ibu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu Guru akan menyimpulkan materi yang tadi yang sudah diajarkan tentang sholat Idain. Apa itu sholat Idain? Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Itu adalah sholat Idain. Berapa rakaatnya sholat Idain? Sholat Idain itu adalah 2 rakaat pada Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun sunah-sunah yang tadi yang sudah Ibu kasih tahu, sholat Idain itu atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi termasuk sunah muakkad, sunah yang sangat dianjurkan. Adapun sunah-sunah sebelum kita melaksanakan sholat Id, yang pertama kali memakai wangi-wangian, terus memakai baju yang bagus yang kita miliki. Setelah itu ketika sholat Idul Fitri berarti kita itu harus makan, ya. Sunnah yang kedua setelah Idul Adha, ketika kita mau melaksanakan Idul Adha berarti kita dianjurkan untuk berpuasa dulu ketika kita mau ke masjid atau musola, ya. Ketika kita berangkat ke musola atau ke masjid berarti kita harus beda arah ketika berangkat dan ketika pulang. Itu sunnah yang dianjurkan. Yang terakhir apa? Kita membacakan takbir, tahmid, dan tahlil. Itu sunnah-sunnah ketika kita sholat Id. Jadi sholat Id itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan ketika 2 hari raya. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, ya. Yang artinya apa? Idul Fitri itu kembali ke fitrah suci, berarti Idul Adha itu berarti kembali ke kurban, ya. Jadi adha itu adalah pengertian dari kurban. Bisa dimengerti? Bisa. Mudah-mudahan kesempatan pada kali ini kita itu cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru ucapan terima kasih. Kalian sudah semangat dan giat, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang pelajari hari ini dapat dimengerti, dapat kita dipahami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.